this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Matius 24 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi di sekitar dan di tengah-tengah kita, seakan-akan Tuhan ingin berbicara kepada kita dengan itu. Seakan-akan Tuhan haus akan persekutuan dengan kita. Apabila hal ini terjadi di sekitar kita, maka pasti memiliki tujuan, yaitu agar kita semakin waspada akan hari Tuhan yang akan datang, yang dikatakan seperti pencuri di waktu malam. Kejadian demi kejadian, mulai dari adanya pandemi dan berbagai bencana alam yang terjadi. Bahkan terlebih lagi, hari-hari ini kita sedang menyaksikan tidak hanya peperangan yang hebat, akan tetapi goncangan-goncangan juga terjadi di sekitar kita. Semua hal akan digoncangkan di sekitar kita. Dan semua ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Seperti yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 6-8. Dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara-saudaraku, di atas semua tanda-tanda zaman yang sedang dibukakan Tuhan bagi kita, Tuhan juga mengatakan di dalam Wahyu 3 ayat 11, dikatakan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Keselamatan kekal adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi kita. Dan itu menjadi harta yang termahal bagi kita, yang perlu kita jaga agar jangan sampai hilang karena pengaruh dunia yang melunturkan dan melemahkan iman kita. Jangan biarkan setiap masalah dan problema yang terjadi di sekitar kita itu memudarkan pengharapan kita kepada Kristus, atau keindahan dunia dan kenyamanan hidup memikat kita sehingga kita kehilangan kasih yang mula-mula. Karena kedatangan Tuhan akan segera tiba. Seperti yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 22. Dikatakan, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat.
Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Di sini Tuhan mengetahui keterbatasan dan kelemahan kita. Itu juga sebabnya Tuhan memberikan peringatan kepada kita di dalam Wahyu 3 ayat 10. Dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka dalam diam di bumi. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, goncangan demi goncangan dan pencobaan demi pencobaan akan terjadi di seluruh muka bumi. Dan bagian kita adalah menuruti firman dan tekun menantikan kedatangannya yang kedua kali. Seburuk atau sesulit apapun situasi yang kita hadapi, jangan sampai melemahkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Mari ubah hidup kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran, agar kita dapat berkenan di hadapannya. Karena hanya Tuhanlah harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Di dalam Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Segala sesuatu sedang berubah dengan sangat cepat. Ibarat badai atau topan yang menerpa di tengah-tengah kehidupan. Dan ketika badai itu datang, kita harus punya sesuatu yang kita harus pegang, supaya kita tidak terbawa dan terhempaskan oleh badai itu. Dan apa yang kita pegang adalah kebenaran firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Jadi, sekiranya segala sesuatu yang akan diterpa badai itu akan hancur, maka kita juga harus ingat betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Sebab pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Demikian yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 11-13. Tuhan Yesus memberkati.